Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, langsung saja di video ini kami akan mempresentasikan hasil proposal usaha kami, yaitu butik gaya kita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sukmawati Irawan sebagai manajer di perusahaan kami, yaitu butik gaya kita. Jadi kami akan mendirikan perusahaan dengan nama perusahaan butik gaya kita. Jenis barang atau jasa yang akan diproduksi yaitu pakaian terupdate dan aksesoris. Untuk alamatnya Jalan Kemang Raya nomor 20, Bangka, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan. Nah, butik gaya kita ini bertujuan untuk menjadi salah satu destinasi utama bagi para pecinta fashion Indonesia. Nah, kami juga percaya bahwa kombinasi antara produk berkualitas dengan inovatif dan pelayanan pelanggan yang ramah akan membawa kesuksesan bagi usaha ini dan memberikan kontribusi positif terhadap industri fashion lokal. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan kami. Nah, perusahaan kami memiliki visi yaitu mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Nah, dan misi perusahaan kami yaitu memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Adapun untuk pemasarannya, kita menggunakan lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis karena lokasi mudah terlihat dan berada di jalan utama yang merupakan jalan lalu lalang masyarakat sekitar sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Nah, untuk ruang atau tempat yang dibutuhkan pada awal membuka usaha butik ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, yakni satu ruangan ukuran 9 meter kali 11 meter. Selanjutnya yaitu konsep promosi. Kita menyediakan brosur promosi, selain itu kami juga membuat advertisement secara online di internet agar bisa dijangkau masyarakat luas dengan cara melakukan transaksi atau bisa bisnis online. Dengan cara ini kami optimis butik akan lebih mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu target pelanggan. Target pelanggan butik ini adalah pemudi yang sedang terpengaruh oleh fashion yang up to date. Mereka adalah pengguna baju-baju yang memiliki ciri khas tertentu. Adapun strategi yang akan kami jalankan pada butik ini antara lain membuat pamflet-pamflet berisi produk-produk baru yang akan ditempel tiap bulannya, melakukan iklan-iklan di dunia internet baik melalui situs jejaring sosial maupun forum, dan yang terakhir membuat katalog-katalog mengenai fashion yang sedang up to date di butik. Saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Yang pertama ada perspektif masa depan usaha, kedua ada analisis persaingan, ketiga analisis kompetensi SDM, keempat ada analisis kebutuhan dan rencana pengembangan SDM, yang kelima ada analisis SWOT yang dimana ada 4 macam, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, keempat risk atau ancaman. Baik, langsung saja ke materinya. Mari kita jelaskan. Oke, yang pertama perspektif masa depan usaha. Dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya di bidang fashion dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju karena kebutuhan dan permintaan pelanggan akan fashion di kalangan masyarakat terutama di sekitar desa Selai Jambe pada saat ini sangat besar. Yang kedua adalah analisis persaingan pada fashion di Indonesia, khususnya baju batik, semakin kompetitif dengan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan berbagai jenis pakaian. Nah, maka dari itu dapat merumuskan kualitas barang yang inovasi dan kualitasnya bagus gitu. Jadi meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar di tengah masyarakat yang ketat. Oke, di sini ada analisis kompetensi SDM. Yang ketiga, tim kami memiliki SDM yang mampu menjalankan bisnis ini karena kami memiliki jaringan atau link kepada vendor serta pengalaman berwirausaha sebelumnya yang
pernah kami lakukan. Yang keempat ada analisis kebutuhan dan rencana pengembangan SDM. Apa saja sih rencananya? Kami akan saling berbagi ilmu dan saling membantu untuk menerapkan sistem penjualan melalui internet marketing dan mendapatkan strategi pemasaran kami. Yang kelima adalah analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Ada beberapa jenis, yaitu kesatu ada analisis SWOT yang strength atau kekuatan. Strength kekuatan merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi. Jadi begitu. Proyek atau bisnis itu sendiri yang menjadi kekuatan usaha butik gaya kita ini adalah pengorganisasian pada butik ini sudah tersusun dengan rapi. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga keberlangsungan stok ini dapat terjamin. Gaya kita menawarkan pakaian dengan bahan berkualitas yang memberikan kenyamanan dan daya tahan. Ada yang kedua adalah kelemahannya atau weakness. Weakness kelemahan, kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang ada adalah modal yang kurang untuk melengkapi fasilitas yang belum ada pada usaha butik baju seperti kamar, pas, dan patung model atau perubahan tren fashion yang cepat. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Oke, di sini yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Opportunity kesempatan merupakan kondisi peluang yang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau bisnis sendiri, misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar yang menjadi peluang usaha butik gaya kita ini adalah dengan daya inovatif dan kreatif ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar atau mengadakan acara dan pop-up store untuk menarik perhatian lebih banyak dan dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman apa aja sih yang ada di kita tuh? Yaitu adalah ancaman. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan permodalan. Biaya produksi per tahun terdiri dari modal awal produksi dan biaya lain-lainnya. Nah, adapun modal awal produksi itu yang pertama renovasi awal dan desain interior yaitu 90 juta. Yang kedua pulakan baju grosir yaitu 500 juta. Yang ketiga biaya soft dan promosi awal yaitu 7 juta. Yang keempat biaya gaji karyawan tahun pertama yaitu 55 juta. Dan yang terakhir yaitu jumlah modal produksi 652 juta. Nah, adapun biaya lain-lainnya seperti biaya listrik 14 juta, biaya asuransi 10 juta, biaya transportasi 7.500.000, administrasi 4.500.000, biaya pajak 2.750.000, biaya pemeliharaan gedung dan lain-lain 5 juta. Dan jumlah biaya lain-lainnya yaitu 43.750.000. Nah, total seluruh biaya produksi, jumlah modal produksi 700 juta, jumlah biaya lain-lainnya 50.750.000. Jadi, biaya keseluruhannya yaitu 750.750.000. Perencanaan laba rugi. Yang pertama yaitu penyusutan gedung dan peralatan 7 juta. Gaji pegawai yaitu 70 juta, jadi jumlahnya 77 juta. Nah, biaya variabel atau produksi kulakan baju grosir yaitu 500 juta. Adapun biaya lain-lainnya yaitu yang pertama biaya listrik 14 juta, yang kedua asuransi 10 juta, yang ketiga transportasi 7.500.000, yang keempat administrasi 4.500.000, yang terakhir biaya pajak 2.700.000. Total modal produksi 43.750.000, total modal atau pengeluaran 750.750.000, pendapatan penjualan aneka pakaian 970 juta, total pendapatan 970 juta, proyeksi laba atau rugi 970 juta, total modal atau pengeluaran 750.750.000, total keuntungan bersih 219.250.000. Jika klien bekerja sama dengan perusahaan kami, klien akan mendapatkan 30% dari hasil keuntungan perusahaan kami. Audio Jungle.